Halo Sobat Kontan, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Setibanya di Bandar Banyuwangi, tim jelajah ekonomi Desa Kontan langsung menuju Desa Sidemulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dengan menggunakan mobil. Waktu yang kamu tempuh sekitar 2 jam tanpa keadaan macet. Pagi ini, saya dan tim jelajah ekonomi Desa Kontan sedang ada di Homestay The Sidemulyo di Desa Sidemulyo. Homestay ini bisa menjadi pilihan kalian apabila kalian datang dengan membawa keluarga. Tipe kamar yang saya sewa adalah tipe deluxe dengan fasilitas double bed, kamar mandi dalam, air hangat, cuma dengan Rp250.000. Lengkap banget kan? Homestay The Sidemulyo juga menyediakan ruang tamu untuk berkumpul dan juga ruang pertemuan. Homestay ini menyediakan breakfast atau sarapan bagi pengunjung yang datang dengan menu yang disediakan langsung oleh pemiliknya. Nah, setelah tadi kita udah sarapan, kita udah mandi, aku juga udah ganti baju. Nah, kita saat ini lagi nunggu kereta wisata nih. Kita mau keliling ke Desa Sidemulyo. Nah, penasaran gak sih Sobat Kontan kita mau kemana aja? Ikuti terus ya. Nah, ini dia kereta wisata yang akan membawa kita untuk berkeliling wisata andalan di Desa Sidemulyo. Desa Sidemulyo adalah salah satu desa binaan PLN. Desa ini bahkan sudah ditetapkan sebagai desa mandiri oleh Kementerian Desa pada tahun 2022. Sejumlah fasilitas wisata dan juga tempat wisata di desa ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa alias BUMDes. Desa ini menyediakan paket wisata edukasi di mana satu orang cukup membayar Rp85.000 dengan minimal pemesanan 4 orang ya. Pengunjung akan mendapatkan fasilitas yakni welcome drink, kereta wisata, pemandu wisata, tiket objek wisata, dan juga makan siang loh. Lihat deh pemandangannya, hijau banget ya, jadi pengen foto-foto terus. Fasilitas dan tempat wisata yang cukup lengkap ini membuat Desa Sidemulyo dinobatkan menjadi salah satu desa terbaik di Jawa Timur. Nah, kita udah sampai nih di destinasi pertama kita, yakni Raja Domba. Kenapa ya dinamain Raja Domba? Jadi di tempat ini dikembangbiakkan domba-domba terbaik dari Indonesia. Setibanya di Raja Domba, pengunjung yang datang akan disambut dengan minuman dan makanan khas Sidemulyo, misalnya kue lupis dan juga kue cenil. Kita coba ya. Di wisata Raja Domba Indonesia ini, pengunjung yang datang bisa mendapatkan edukasi berupa pengembangbiakan domba, jenis-jenis domba, hingga potensi ekonomi dari penjualan domba. Adapun jenis-jenis domba yang dikembangbiakan di sini ada domba sulfok, domba murino, domba dormas, hingga domba supas. Wisata Raja Domba ini dikelola oleh Muhammad Salim yang sudah berprofesi sebagai peternak kurang lebih 20 tahun. Salim mengembangkan dan mengembangbiakan dombanya dengan menggunakan sistem gaduh. Domba yang dijual di sini harganya bervariasi loh, mulai dari 1 juta hingga 3 juta. Destinasi kedua yang kita kunjungi adalah Hutan Pinus PPG. Wisata alam ini berlokasi di jalan yang strategis, yakni jalan nasional yang menghubungkan Surabaya dengan Jember. Wisata Hutan Pinus Sidemulyo juga berlokasi di area pembibitan permanen garahan atau PPG, sehingga masyarakat lokal suka menyebutkan dengan Hutan Pinus PPG. Pengunjung hanya perlu mengeluarkan biaya Rp5.000. Murah banget kan? Ada apa aja di Hutan Pinus ini? Let's check it out. Pertama, pengunjung bisa melakukan tubing dengan ban dengan menyusuri sungai tebing sepanjang 1,2 km dengan waktu tempuh sekitar 20 menit. Pengunjung cukup membayar Rp20.000 saja. Nantinya, pengunjung akan dilengkapi dengan pelampung dan juga ban yang sudah dilengkapi oleh pengelola. Pengunjung akan dimanjakan dengan kehijauan dan keasrian alam Sidemulyo yang tersaji dengan indah di sepanjang sungai tebing ini. Nah, ini dia yang kita nanti. 1, 2, 3. Ya. Akhirnya saya basah. Tapi seru juga sih. Nah, wisata ini juga bukan untuk dewasa saja loh. Bagi pengunjung yang bawa anak, tenang aja nih. Di sini juga disediain kolam khusus anak. Letaknya nggak jauh sih dari sungai ini. Lihat tuh anak-anaknya seneng banget ya mainnya. Capek abis basah-basahan, enaknya kita makan kali ya. Nah, masih di dalam Hutan Pinus ini, pengelola juga menyediakan kafe yang bisa digunakan oleh pengunjung untuk mengisi perut yang lapar. Sambil makan, pengunjung juga bisa melihat keindahan Hutan Pinus loh. Seru ya, kayak di film-film.
Oh iya, menunya juga macam-macam loh. Ada nasi goreng, mie goreng, pisang bakar, roti bakar, hingga minuman-minuman dingin juga ada di sini. Lengkap banget deh pokoknya. Nah, selain wahana basah-basahan, pengelola hutan pinus ini juga menyediakan wahana lainnya loh. Salah satunya sepeda ini nih. Pengunjung yang datang langsung bisa menyewa sepeda untuk berkeliling hutan pinus Sidomulyo ini. Yuk kita keliling-keliling, cari spot foto tentunya. Lihat tuh sahabat kontan, masih hijau banget kan? Jangan lupa foto-foto ya, buat dimasukin IG. Habis capek-capek keliling hutan pinus, yuk kita lanjut ke destinasi selanjutnya. Destinasi ini menjadi salah satu wisata alam andalan Sidomulyo, apalagi kalau bukan Sendang Tirto Gumitir. Sobat kontan tahu gak sih, sendang ini memiliki kaitan dengan kerajaan Majapahit. Mitos yang melegenda mengatakan, jika kita membasuh muka di sendang ini, maka keinginan kita bakal terwujud loh. Lihat deh, bening banget ya sendangnya. Puas bermain air di sendang, kita lanjut ke destinasi selanjutnya ya, yakni kebun kopi Ketakasi. Sebagai informasi untuk sobat kontan, Desa Sidomulyo adalah salah satu penghasil kopi terbesar di Kabupaten Jember. Adapun jenis kopi yang dibudidayakan di sini adalah kopi robusta ya. Hebatnya, kopi Ketakasi ini mampu menembus pasar Mesir hingga India. Selain bisa membeli oleh-oleh, pengunjung juga bisa melihat proses pengolahan biji kopi nih, mulai dari pemetikan, penggilingan, hingga pengolahan biji kopi menjadi minuman. Rasanya nggak afdol nih kalau kita belum nyobain kopi Ketakasi. Kopi robusta produksi Ketakasi ini mondok banget, cocok buat pecinta kopi. Dijamin bikin mata melek. Udah masuk waktu siang nih, saatnya kita makan. Untuk makan siang kali ini, kita akan singgah di kafe sawah yang berlokasi di Dusun Curah Manis. Di sini kita akan disajikan sejumlah makanan khas Sidomulyo ya, seperti rujak lontong dan juga nasi bakar ayam. Kelihatannya lezat ya. Yuk kita coba. Sobat kontan tahu gak sih, kafe sawah adalah salah satu primadona wisata desa Sidomulyo. Selain menyajikan makanan yang lazis, kafe sawah juga menyajikan pemandangan sawah yang hijau. Enak banget bukan? Makan makanan enak di tengah sawah hijau. Perjalanan belum usai nih, kita akan menuju destinasi selanjutnya, yakni Rumah Fosil Akar. Di sini kita bisa melihat kerajinan sampah kayu yang diolah menjadi sejumlah kerajinan seperti meja, kursi, hingga pajangan abstrak. Usaha milik Bapak Agus ini sudah dirintis sejak tahun 2010 dan sudah berhasil menembus pasar ekspor hingga Cina. Keren banget ya. Adapun kayu yang diolah di sini adalah jenis kayu jati, kayu selasihan, hingga kayu gaharu. Di sini pengunjung juga bisa berfoto selfie yang pastinya cocok untuk diupload di sosial media. Nah, tibalah kita di destinasi terakhir nih, yakni Rumah Batik Sidomulyo. Di sini kita bisa melihat proses pembatikan yang dilakukan oleh ibu-ibu Sidomulyo. Adapun batik yang dijual di sini dipasang mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung tingkat kesulitan dan juga bahan yang dipakai ya. Motif batik khas Sidomulyo adalah motif biji kopi, biji pinus, hingga motif anggrek. Gak cuma melihat, tapi kita juga bisa membatik langsung ya. Untuk merasakan pengalaman membatik di Sidomulyo, pengunjung hanya perlu membayar Rp20.000 saja. Hasilnya bisa dibawa pulang ya. Ini saatnya saya mencoba untuk membatik. Pertama, kita gambar dulu ya motifnya. Nah, ini dia motif batik yang saya buat. Tolong jangan dihujat ya. Proses kedua yakni mencanting, yakni menuangkan malam ke atas kain. Nah, mencanting ini mesti hati-hati ya, supaya malam tidak tumpah ke atas kain. Setelah mencanting, kita masuk pewarnaan dan fiksasi yang bisa memakan waktu hingga 24 jam.
Nah, itu dia Sobat Kontan perjalanan saya di Desa Wisata Sidomulyo. Lengkap banget ya, ada wisata alam, wisata budaya, hingga wisata edukasi. Buat Sobat Kontan yang datang ke Kabupaten Jember, jangan lupa ya berkunjung ke Desa Sidomulyo. Sampai jumpa di Jelajah Ekonomi lainnya.